makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada, amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hingga sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, ila dzulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Adab dalam Bermedia Sosial. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang bermunculan karena diciptakan oleh tangan manusia. Dan salah satu teknologi canggih tersebut ialah gadget atau handphone. Gadget atau handphone sudah ada di mana-mana, bahkan sudah digunakan oleh orang tua, kalangan remaja, orang dewasa, bahkan anak kecil pun sudah tahu bagaimana cara menggunakan teknologi ini. Nah, berbicara tentang gadget atau handphone, pasti gadget atau handphone ini biasanya digunakan untuk media komunikasi ataupun media sosial. Nah, media sosial merupakan sarana di mana para penggunanya dapat dengan lebih mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial lainnya. Akan tetapi, jika penggunaan media sosial ini disalahgunakan, maka akan berdampak negatif atau mudarat. Salah satu contohnya ialah yang pertama, penyebaran berita yang tidak benar, hoaks, fitnah, ghibah, permusuhan, kebencian, hingga adu domba. Semoga kita terhindari dari hal-hal negatif tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama ialah tabayyun atau orang fasik ataupun bisa dibilang dengan orang yang sering melakukan pelanggaran agama. Yang kedua adalah isi dalam berita, yang dimana jika datang berita kepada kita harus diteliti kebenarannya atau dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Dan kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus pandai-pandai untuk dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yazalu ta'ifatun min ummatin zahirina hatta ya'tiyahum umrullahi wa hum zahirun. Yang artinya akan senantiasa ada sekelompok dari kaumku yang datang untuk membela kebenaran hingga datang ketetapan Allah kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari 6767. Dan ada pun pula beberapa tuntunan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan benar ialah yang pertama,
Bijak dalam bermedia sosial. Yang ketiga, menghindari diri dari suudzon atau berprasangka buruk. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif. Yang keempat, menghindari diri dari sukria atau suka mengolok-olok orang lain. Dan yang kelima ialah menghindari diri dari namimah atau suka mengadu domba. Itulah tadi beberapa tuntunan yang dapat kita pelajari untuk sebagaimana kita dijauhkan dari hal-hal negatif di dalam bermedia sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan terima kasih pula atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.